Lalu perkenalkan, nama saya Valentina Metato Mayoren, NIM 672023-197. Hari ini saya akan menjelaskan tugas kelima dari mata kuliah pemrograman web kelas A. Untuk tugasnya, pertama kita membuat database. Saya membuat dengan nama toko, lalu nama tabelnya itu produk, dengan kolom dengan nama, nomor, nama, deskripsi, harga, dan stok. Lalu untuk codingannya, untuk yang input produk, pertama di bagian awal kita menghubungkan ke database. Itu ada server name-nya localhost, username root, itu bisa dilihat di database-nya dengan cara membuka database lalu membuka privilege. Di sini bakal kelihatan username-nya apa. Lalu selanjutnya itu membuat koneksi ke database-nya. Lalu kalau misalnya koneksinya error, nanti bakal ada tulisan connection-nya failed. Setelah itu ini memproses data yang dikirim dari HTML menggunakan metode post. Di sini nanti ngambil data dari input formnya itu dengan masuk ke variabel nama. Begitu juga dengan deskripsi, harga, dan stok. Lalu sini ada memasukkan data dari form ke tabel produk di database. Kayak prepare statement, di sini query-nya itu insert itu produk, nama, deskripsi, harga, stok, values-nya nanti ini tanda tanya nanti bakal diisi sama data yang diisi. Di sini itu disesuaikan sama tipe data per kolomnya. Di sini nama sama deskripsi itu string, harga dan stok itu integer. Kalau misalnya statement yang atas tadi udah dieksekusi bakal nggak ngasih apa-apa, jadi tetap di halaman inputnya. Kalau misalnya nggak berhasil dieksekusi nanti bakal tulisannya error. Ini menutup statement, ini menutup koneksi. Untuk HTML-nya, di bagian title bar-nya itu tambah produk. Di sini tambah produk baru, ini menyambungkan ke CSS-nya. Untuk ini judul utamanya tambah produk baru. Terus form action-nya itu ini bakal tetap ke halaman PHP itu sendiri menggunakan metode post. Lanjutnya untuk labelnya itu nama produk yang di sini, terus kolom type-nya itu text, nanti bakal masuk ke variabel nama dan ini required jadi harus diisi. Kalau untuk deskripsi itu kolom inputnya pakai text area, kalau harga itu pakai input type number, begitu juga dengan stok. Terus untuk submitnya itu masuk ke value tambah produk, terus ini ada hyperlink di bagian lihat daftar produk bakal nyambung ke view produk. Untuk view produknya masih sama di bagian awal, menghubungkan ke database, buat koneksi, terus kalau koneksinya error. Sini untuk query-nya tuh select no, nama, deskripsi, harga stok dari nama tabel. Di sini bakal cek kalau misalnya query-nya salah, bakal ada tulisannya query failed. Tapi kalau misalnya enggak, bakal nyambung. Terus untuk HTML-nya, ini bakal nyambung ke CSS-nya juga. Terus di sini daftar produk, di tab-nya bakal namanya daftar produk. Terus ini tabel bordernya 1 untuk ketebalan garis tabelnya. Di head-nya itu bagian atas ini nomor, nama, deskripsi, harga stok, terus edit atau hapus. Terus ini untuk isinya itu kalau misalnya di database ada datanya dan yang dimana itu lebih dari satu datanya, bakal nampilin data-datanya. Itu yang di row pertama itu ada nomor, nama, deskripsi, harga, dan stok. Terus kalau di bagian kolom terakhir itu ada hyperlink yang nanti bakal masuk, ada edit dan hapus yang kayak di sini. Itu kalau misalnya diklik nanti bakal nyambung ke PHP edit produk sama hapus produk. Terus ini kalau misalnya nggak ada data nanti bakalan satu kolom ini bakalan nggak ada sekat-sekatnya kayak gini, nggak ada garis tabelnya, jadi bakal tulisannya tidak ada data. Terus ini hyperlink juga sama tambah produk baru bakal nyambung ke input produk.
Untuk edit produknya, awalannya masih sama, menghubungkan ke database, membuat koneksi, terus bedanya di query-nya ini prefer statement-nya itu update produk set nama, pakai tanda tanya, ini bakal diganti sama data yang bakal kita ganti nanti. Terus dia disesuaikan juga sama tipe data per kolomnya. Kalau misalnya berhasil dieksekusi nanti bakal kalau setelah diklik nanti bakal muncul ke view produk, ke halaman view produk. Terus habis itu kalau misalnya nggak bisa dieksekusi atau gagal itu bakal nulis error. Ini statementnya close. Terus ini mau ngecek parameter nomor. Di situ ini memilih untuk nampilin dari tabel produk sesuai sama yang kita klik itu edit yang mana, kolom baris yang mana yang kita mau edit. Setelah itu ini ngecek kalau misalnya ada datanya dan ini mana itu lebih dari 0 nanti bakal nampilin datanya sesuai yang ada di database. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada ya bakal tulisan produk tidak ditemukan. Atau yang lainnya itu kalau misalnya nggak bisa nanti bakal muncul nggak ada nomor yang di provide. Ini menutup koneksi. Untuk HTML-nya mirip kayak yang input produk. Ini masuk ke CSS, masuk nyambungin ke CSS-nya. Terus ini untuk form action-nya pakai post juga. Ini input type. Untuk ini nama pakai input type text area untuk deskripsinya pakai text area, harganya pakai number, stok juga number, update produk pakai input type submit. Setelah itu untuk code yang hapus itu masih sama menghubungkan ke database, membuat koneksi, habis itu kalau koneksinya error, jadi prepare statement-nya itu pakai query-nya itu dari from product where nomor di mana, jadi sesuai sama baris yang keberapa, nomor keberapa. Lalu ini kalau misalnya udah dieksekusi nanti bakal nyambung tetap di nampilin view produk, HTML view produk. Terus kalau misalnya nggak bisa dieksekusi atau ada salah, bakal nulisnya error ini statement close, menutup statement, terus menutup koneksi. Untuk CSS-nya untuk yang input sama edit itu mirip, cuman bedanya di edit CSS itu nggak ada link yang kayak mirip kayak hyperlink kayak di input. Untuk input CSS ya body, font family-nya, background-nya, marginal 0, padding 0. Untuk kontainernya ini itu lebar 80%, marginnya auto, paddingnya 20, px, background colornya putih. Terus untuk judulnya nih colornya text align-nya center. Terus untuk input type-nya untuk yang teks sama number sama yang teks area itu paddingnya 10, marginnya 8, bordernya 1. Terus untuk kalau yang submit-nya itu background color-nya ini. Terus kalau misalnya ini dideketin bakal berubah warna. Terus kalau submit-nya tabelnya ini lebarnya 100%. Terus ini untuk tabel di head-nya. Ini juga background color-nya dibedain sama isinya di head-nya. Terus ini kalau misalnya hyperlink-nya itu di tengah teks lainnya. Terus ini untuk warnanya nggak ada text education-nya, terus bold. Kalau misalnya dideketin bakal ada underline. Begitu juga dengan edit CSS kurang lebih sama, nggak ada banyak beda. Itu saja. Sekarang untuk tampilan websitenya. Ini kalau kita tambah produk. Ini kalau kita lihat daftar produknya.
udah masuk, ini baju, deskripsinya. Terus kalau misalnya kita mau edit, kita klik, kita ganti harganya, update, udah kerubah. Terus kalau misalnya kita mau hapus, bakal ada notif kayak gini, udah kehapus. Itu saja dari saya. Terima kasih.